Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 1 Februari 2026, hari Minggu. Saya akan bahas emas dalam 2 hari terakhir, tanggal 29 dan tanggal 30. Itu ada jualan besar-besaran dan sudah turun dari puncak tertingginya 12,47%, dari 5.597.000 dolar per troy on ke 4.899 dolar per troy on. Nah, ini saya jadinya penasaran dengan kondisi emas ini ya. Mulai dari tahun 2022, 2020 lah, mulai tahun ini ya. Itu sebenarnya itu emas ini nggak kemana-mana. Area ini tuh nggak kemana-mana nih. 2020 sampai 2024. Kemudian tiba-tiba 2024 ke sana itu naiknya gila-gilaan. Terus kalau dilihat dari data-data, siapa sebenarnya negara yang sekarang ini ngumpulin gitu, ngumpulin emas. Nah, ini saya dapat data yang menurut saya cukup menarik. Jadi menurut data dari Asosiasi Gold, apa namanya? Ya, pokoknya ini websitenya ya. Mulai dari Amerika, Jerman, Italia, Prancis, dan seterusnya, itu dia punya data cadangan emas di masing-masing bank sentralnya mereka. Memang yang terbesar masih Amerika, 8.133 ton. Dan ini saya dapat Excelnya per Oktober 2025. Posisinya memang Amerika paling tinggi. Kedua ada Jerman, IMF, Italia, Prancis, Rusia, Cina. Nah, yang nomor 7 ini kalau dilihat Cina itu di histori perubahan datanya mulai dari 2021 sampai 2024 ini nambah terus teman-teman. Awalnya 1.900 ton ke 2.010 ton, 2.200, 2.279, dan ini 2025 ini posisinya di 2.305. Jadi nambah terus tuh setahun, 62 ton, 224 ton, 44 ton. 2025-nya 25 ton. Itu ton. Nambah beli emas itu pakai duit ya, jelasnya ya. Nambahnya 25 ton per tahun. Bayangin betapa gedenya, betapa luar biasanya power dari sebuah negara, apalagi kayak Cina yang growth-nya itu keren. Nah, ini kerennya ya. Perbandingan GDP-nya antara Cina, kemudian Jerman, Indonesia, ya lihat nih. Jauh. Dulu Cina itu sama mirip kayak kita. Tahun berapa nih? 90, 91 ya. Kemudian naik 94, mulai naik. Jerman itu sebagai negara maju ya di sini ya. Tambahin lah ada Jepang lah ya. Tambahin Jepang nih. Posisinya kayak gini ya. Masih di bawah 2005 tuh. Nah, 2006 itu sudah mendekati. Lalu terus naik ke atas. Ini pada waktu Trump sesi pertama, kalau tidak salah di sini nih, 2014 ya, sesi pertama ini agak stagnan. Kenapa? Pas waktu itu perang dagang di Trump periode pertama. Nah, sekarang Trump periode kedua. Memang Bapak satu itu walaupun sudah sepuh begitu ya, umur 70 sekian lah. Otaknya emang encer banget ya. Jadi memang berbahaya ini. Ini kalau diterusin terus saja ke sini, Amerika bisa kesalip. Betapa powerfulnya Amerika kalau ngelihat kondisi seperti ini dibandingkan negara-negara lain. Nah, Indonesia ada di mana? Ya ada di sini, ada di bawah. Masih jauh dibandingkan Jepang, Jerman, Cina, apalagi United States of America, apalagi ini terkait dengan GDP-nya. Nah, atas kondisi ini maka tadi kalau di bank sentralnya itu Amerika itu powerful di 8.100 ton ini, ya wajar-wajar saja. Jerman nomor 2, Italia, Prancis, Rusia, dan seterusnya. Baru Cina. Cina ini nambah terus. Selama 5 tahun terakhir dia sudah ngumpulin sekitar 300 ton. Nomor 2 ada India. India ini juga nambah. Kemudian ada Turki. Turki nambah juga 200-an ton. Polandia. Nah, ini kita shot ya. Largest. Cina, Turki, Poland, India, Singapura, Irak, Qatar, Egypt, Libya, dan seterusnya. Nah, Indonesia di mana Indonesia? Indonesia, oh nggak nambah. Ternyata negara kita nggak nambah cadangannya ya guys. 00 ini kalau dilihat di sini ya, oke lah. Nah, mungkin saja dengan kondisi seperti ini yang salah satunya menyebabkan harga emas tuh cukup lumayan luar biasa naiknya tinggi sekali. Terus dengan spotnya sekarang kondisi seperti ini,
Gimana saham-saham di Indonesia? Ini jualannya kalau dibandingkan 21 Oktober 2025 lalu, ini volumenya lebih gede. Kalau kemarin terakhir itu sekitar segini ya. 3 jutaan lah ini ya. Sorry, 1, berapa lah. Kalau ini kan 2,68 ya di sini ya, 2,68. Separohnya ya. Ini bisa swing low seperti ini, habis itu naik lagi. Ya, mestinya berlanjut, bisa swing ke bawah. Nah, apakah lanjut naik lagi atau enggak? Ya memang nggak ada yang tahu, tapi kalau suasana kebatinannya belum ada perubahan, karena seluruh dunia kan kita nggak tahu ya apa yang dipikirin sama semua orang yang ada di dunia gitu. Nah, kita fokus ke apa-apa yang bisa kita kendalikan saja. Artinya kalau ini saham emas turun dengan posisi seperti ini, dan saham kita ada Antam, ada yang lain-lain, nanti kita lihat dengan kondisi yang seperti ini juga, ya ini udah turun loh ya. Posisinya turun 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut turun. Bahkan kemarin terakhir yang hari Jumat, asing itu sebenarnya masuk. Awalnya keluar-keluar terus, kemudian dia sudah masuk, tapi tetap aja grafiknya turun. Dan apalagi sekarang harga ini itu adalah harga di hari Jumat. Hari Jumat closingnya itu sampai malam kan, kalau di jam dagang kita. Lah ini kemungkinannya kan impact nanti di hari besok, hari Senin. Disclaimer on ya, disclaimer on. Selalu kalau saya bicara begini-begini ini disclaimer on. Ini konten edukasi saja, cuan loss ditanggung sendiri. Simulasi dividen, kalau nanti ada simulasi dividen, ini hanya simulasi, aktual tidak menjamin. Kemudian saya juga mungkin memiliki posisi, tapi untuk Antam saya sudah take profit ya. Kemudian tidak ada one size fits all. Ini nggak ada satu ukuran untuk semua orang. Jadi orang beda-beda. Silahkan tentukan sesuai dengan stylenya masing-masing. Oke, kita lanjut. Ini Antam. Terus ada saham-saham yang lain. Nah, kita langsung lihat aja di screener. Saham-saham apa yang sekarang secara posisi itu memungkinkan untuk terimpact. Nah, ini ada kategori mulai dari tambang emas, tambang batu bara dan emas, tambang minyak dan gas, emas juga ada, Medco, Arci, Indi, MDKA, PSAB, dan BRMS. Nah, untuk saham-saham yang sudah terimpact kayak United Tractor ini kan kemarin ke impact turun ya, di gara-garanya Agincode di suspend atau tidak dilanjutkan untuk izinnya, dan bahkan ada isu itu mau dikasih ke BUMN. Ini lucu pemerintah ini. Kalau dia disuspend gara-gara masalah lingkungan misalnya, masalah apa misalnya, kenapa harus dipindahin ke yang lain? Kan lucu. Ya harusnya peringatkan, suruh memperbaiki. Kalau memperbaiki belum kelar di dalam jangka waktu tertentu, barulah ada hal-hal yang bisa dilakukan seperti itu gitu. Mau suspend, kok suspend siapa? Nyabut izin. Tapi kalau pindahin ke Antam misalnya, lucu. Ya berarti kan walaupun BUMN-nya melakukan perbaikan, artinya sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sekarang mendapatkan izin itu pun juga semestinya bisa melakukan perbaikan gitu. Ya, enggak tahulah kita. Lah ini sudah impact ya, udah impact. Artinya kalau misalnya besok ternyata impact lagi, sebenarnya ini kurang rasional. Kenapa? Karena Agincode itu sudah ada impact di sebelum-sebelumnya. Artinya kalau misalnya ini turun lagi, sebenarnya nggak rasional secara hitung-hitungan. Kalau ini sudah mulai membalik, kecuali pasukan sellernya masih banyak. Tapi ngelihat kondisi ini asingnya nggak keluar ya, belum keluar dari United Tractor. Ini lokal yang keluar dari United Tractor. Beda dengan Antam tadi. Kemudian Medco, Arci, Indi, MDKA, PSAB, BRMS, ini saya nggak terlalu banyak bahas karena jauh banget ya, harga wajarnya pun jauh. Ini kondisinya harga wajarnya. Ini kenapa? Karena dihitung berdasarkan simulasi dividen investing. Karena dividennya Antam itu per harga sekarang tinggal 7,3%, UNTR 6,5%, sedangkan target saya 9%. Artinya kalau kita mau mendapatkan dividen 9% per tahun, maka UNTR itu harus beli di 18.700. Antam harus beli di 3.422. Sesimpel itu. Terus kenapa dipilih 9%? 9% itu berdasarkan simulasi dividen investing yang ada di sini. Ya kalau dihitung ini 9%, kita mau pensiun nanti selama nabung nyicil saham. Jadi ini untuk pekerja, kita nabung nyicil saham 25 tahun dari umur
30 tahun sampai umur 55 ini kita pengen mendapatkan passive income 18 juta per bulan tahun ke-25. 18 juta per bulan itu setara dengan 10 juta per bulan hari ini. Jadi saya anggap kalau kita mendapatkan 10 juta per bulan dipakai untuk berdua, suami istri gitu ya, di kampung, itu sudah cukup untuk kehidupan sekarang. Ini bukan HNWI ya, ini biasa-biasa saja. Bisa pekerja yang pensiun pengen mendapatkan passive income sebagai bempernya, kemudian bisa berkebun, bisa macam-macam di kampung dengan tidak terlalu memikirkan kekhawatiran penghasilan tahunannya dia. Jadi bisa di backup dari situ. Nah, 9% per tahun itu bisa mencukupi ya, dengan nabung 2 juta per bulan. Kalau kita dapat 9% berarti ini 24 juta, dapat dividennya 2,1. Nah, ini di reinvest dapat 4,5, di reinvest, kemudian masih terus nabung terus. Nah, sampai tahun ke-25 ini yang paling bawah itu jadi 2,6 miliar. Artinya kalau Anda sekarang punya value 2,6 miliar masukin ke dividen investing, perusahaan yang bagi dividen 9% per tahun, Anda 9% itu mendapatkan 234 juta. Artinya ini kalau dibagi 12 sekitar 19 juta per bulan. Nah, menurut saya ini cukup untuk pensiunan di kampung yang bisa cocok tanam di kampung sambil berkebun ya, panas-panasan untuk mendapatkan vitamin D, nggak pakai baju ya ke kebunnya, itu mestinya cukup. Nah, sesimpel itu. Nah, silakan teman-teman, ini disclaimer on. Untuk kondisi Senin silakan dipantau-pantau apa yang saya sampaikan ini apakah besok betul-betul kejadian atau tidak, ya tentu tidak ada yang tahu, tapi kita patut waspada. Di dunia market ya, di market saham, kewajiban kita pertama kali adalah bertahan. Cuan itu bonus ya. Pertama kali kita harus bisa bertahan dari dunia market saham. Buat orang-orang yang tidak tahu, ini kejam sekali karena ada 800-900 saham yang masuk di screener saya itu nggak nyampe 50. Mungkin yang layak untuk di otak-atik ya di bawah 50 untuk style saya. Sehingga 700-900-nya itu adalah hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang memang benar-benar ada di market. Kalau nggak tahu, kalau nggak mantengin, kalau nggak intuit benar-benar di market, itu berbahaya buat dana kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Thank you buat teman-teman yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share dan join ke membership, apalagi yang sudah upgrade juga. Thank you. Dukungan macam-macam saya hargai semua. Yang sering komen, kakak-kakak yang sering komen, thank you banget. Bahkan ada yang setiap hari komen, dukung terus channel ini. Thank you. Semoga kita semua sehat dan bisa membersamai sampai puluhan tahun ke depan ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.